dalam pekan pustaka kita yang ke-7 ini dalam tema jaringan ulama Jambi Palembang berdasarkan sumber-sumber manuskrip. Tema ini telah disepakati sebelumnya daripada pemateri. Di pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustadz Muhammad Azra'i, salah satu penggiat literatur ulama khususnya yang berada di wilayah Jambi. Saya secara pribadi mengenal beliau telah lama menggeluti di bidang ini. Ya, mungkin nanti beliau akan membagi pengalamannya terkait apa-apa saja temuan-temuan yang akan didapat dalam manuskrip-manuskrip baik itu Jambi maupun Palembang. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu pemateri. Ustadz Azra'i sudah ada di room Zoom. Alhamdulillah. Ya. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu di sini, yang sebelumnya ketemu di Jambi 2012 lalu. Silakan kepada Ustadz Azra'i. Oh ya, sebelumnya beliau ini selain berkecimpung di dunia naskah ini, Jambi, banyak karya yang beliau hasilkan. Salah satunya yang akan hadir tentang ulama pengarang Jambi dalam proses penulisan, dan yang sudah terbit itu beberapa kitab-kitab terkait dengan hasil kajian-kajian beliau tentang ulama Jambi berdasarkan sumber-sumber yang ditemukan beliau di Jambi. Dan beliau ini sendiri merupakan salah satu santri yang lama juga di Tebu Ireng Jombang. Mungkin itu sekilas biografi beliau ya, riwayat perjalanan hidup beliau. Selebihnya waktu kita ini akan berlangsung sampai pukul 10 malam. Seluas-luasnya saya selaku moderator memberikan waktu kepada Ustadz Azra'i. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang saya hormati para hadirin serta Zoom dan Pustaka Palembang dan moderator teman saya sendiri, Ustaz Hafid. Kapan kita ngopi lagi? Ya, nanti. Saya mengetahui Pekan Pustaka itu pendirinya siapa ya? Foundernya siapa? Foundernya ini Kak Ahmad Subhan, itu ada di room Zoom. Oh ya. Ya, untuk beliau salam kenal, salam hormat dari founder Pekan Pustaka ini. Sebetulnya laptop saya itu lama rusak, lama tidak nulis juga. Alhamdulillah baru tadi pagi itu jadi. Dan tadi buat PowerPoint-nya itu habis maghrib deh, ngebut sekali. Jadi belum begitu banyak persiapannya. Suka dukanya mengumpulkan naskah itu sangat banyak sekali. Saya itu sama Ustadz Hafid itu di Jambi nginap sampai berapa tuh? 3 harian ya. Nginap ke pondok-pondok ya. Itu jalan kaki ya. Jalan kaki mencari kitab suci. Ya, untuk tema malam ini yaitu jaringan ulama Jambi berdasarkan naskah. Kalau berdasarkan naskah itu agak terbatas. Mungkin kalau di luar itu
mungkin agak banyak seperti jaringan antara murid dan guru, karena di Jambi sendiri ini kan perbatasan dengan Palembang ya. Pasti banyak ulama Jambi sendiri yang berguru kepada ulama Palembang, begitu juga sebaliknya. Sebaliknya itu kalau di luar jaringan naskah, jaringan antara guru dan murid itu sangat sangat banyak sekali. Apalagi Ustaz Hafid ini alumni Pondok Sri Bandung ya tadi ya. Nah, itu banyak sekali guru-guru di sana yang belajar menuntut ilmu di Jambi ya, di Jambi seberang tepatnya. Mungkin bisa langsung ditampilkan anunya PowerPoint. Ya mungkin teman-teman bisa melihat ini uh, yang pertama, yang next selanjutnya lagi. Ya. Nah, ini ada satu kitab ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Hasan bin Anang Yahya Jambi. Nah, beliau ini pernah menuntut ilmu di Masjidil Haram dan kemudian beliau juga mengajar mengajar di sana, mengajar di sana. Kitab ini berjudul Nurul Huda. Nah, yang mana kitab ini membahas tentang penolakan terhadap perkataan kaum muda dan kaum Samsul Huda yang berada di Palembang. Jadi kitab ini membahas tentang permasalahan talqin. Karena di Palembang sendiri ada suatu ulama yang mengatakan bahwa talqin itu bid'ah atau tidak diperbolehkan gitu ya, bid'ah. Adapun yang mendirikan kaum muda atau Samsul Huda ini, itu adalah Kiai Husain Alim bin Umar. Beliau juga pernah menuntut ilmu di Hijaz ya. Kemudian setelah pulang beliau mendirikan sekolah. Samsul Huda itu sebetulnya sekolah pada tahun 1927. Nah, kemudian beliau menyebarkan semacam pamflet atau brosur yang berkaitan dengan masalah talqin itu. Mana Syekh Hasan Anang Yahya Jambi ini kemudian melihat, karena ada salah satu orang yang bertemu beliau membawa pamflet itu, membawa brosur itu yang berisikan tentang bahwa talqin itu bid'ah atau dilarang ya. Nah, di sini di bagian samping itu ada bagian mukodimah, yang mana di samping itu beliau mengatakan amma badu, adapun kemudian daripada ini maka berkata hamba yang fakir Hasan bin almarhum Haji Anang Yahya Jambi yang telah mengajar ia di Masjidil Haram. Jadi beliau selain menuntut ilmu di Masjidil Haram, kemudian beliau juga setelah itu menjadi pengajar di Masjidil Haram. Dan yang jadi mudir sekarang di Madrasah Nurul Iman. Jadi beliau juga pada posisi saat menulis kitab ini, posisi beliau menjadi seorang mudir atau zaman sekarang mungkin pengasuh di Madrasah Nurul Iman yang berada di seberang kota Jambi. Yang mana beliau mengatakan telah datang kepada saya seorang yang bernama Haji Abdul Muthalib, tinggal di Pulau Pandan Jambi. Ia membawa satu kitab atau seperti kitab kepada saya. Namanya itu kitab dengan lepas melebusi jenazah, maksudnya tentang perkara tajhizul mayit ya, dan kubur. Ada lagi laki atau perempuan. Maka terus saya mutalaah akan itu kitab. Rupanya kitab tersebut uh, menolak tentang bahwa talqin itu adalah perkara sunnah. Jadi beliau dari seseorang tadi yang bernama Abdul Muthalib yang berada di Jambi ya, mendapatkan pamflet yang disebarkan oleh ketua Samsul Huda tadi yang diketuai oleh Kiai Husain Alim bin Umar. Nah, kemudian dari itu beliau mempunyai inspirasi untuk membantah perkataan Kiai Husain Alim bin Umar yang ada di Palembang ini dengan menerbitkan kitab Nurul Huda. Dalam kitab ini beliau tidak hanya menampilkan
perkara sunnah dalam talqin itu, beliau menampilkan langsung 4 mazhab ya, dari Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Jadi di dalamnya beliau mengambil perkataan-perkataan dari 4 mazhab itu, ulama-ulama 4 mazhab, yang mana kesimpulannya bahwa talqin itu adalah disunahkan. Ini kitab menolak perkataan kaum muda dan kaum Samsul Huda. Sedangkan di Palembang sendiri, ternyata Kiai Husain bin Umar tadi yang mendirikan sekolah Samsul Huda tadi, yang mengatakan bahwa talqin itu bid'ah atau diharamkan, tidak diperbolehkan, beliau juga ditentang oleh kaum Alawiyin yang berada di Palembang, yang mana tepatnya tanggal 21 November 1929, beliau ini ya di semacam di sidang gitu ya, di sidang atau dipertemukan ya. Beliau di sidang, kemudian di situ kaum Alawiyin dikomandoi oleh Sayyid Abdullah Al-Habsyi, dan di situ ada perdebatan gimana dia. Sayyid Abdullah Al-Habsyi ini mengatakan, apa sebabnya kamu anggap talqin itu salah? Kemudian kaum muda atau kaum Samsul Huda yang diketuai Kiai Husain tadi mengatakan karena perbuatan itu bid'ah. Kemudian kaum Alawiyin yang diketuai Sayyid Abdullah Al-Habsyi berkata lagi, dari mana salahnya itu? Kemudian kaum Samsul Huda menjawab, sebab Nabi Muhammad SAW tidak berbuat. Jadi alasannya pengangkatan bid'ah karena Nabi Muhammad katanya tidak berbuat seperti itu. Dan kemudian Sayyid Abdul Al-Habsyi mengatakan lagi, dari mana kamu tahu bahwa Nabi tidak membuat, maksudnya membuat talqin itu, setelah orang meninggal ditalqin itu. Kemudian kaum Samsul Huda menjawab lagi, menurut keterangan dan pengajian Kiai Husain. Maksudnya ini yang berdebat nih para santrinya ya, para santrinya Kiai Husain. Sayyid Abdullah berkata lagi, jadi kamu cuma turut saja apa kata kiai kamu? Kaum Samsul Huda menjawab, itu tidak tahu, hanya menurut kata kiainya, hanya menurut kata perkataan Kiai Husain. Jadi perkataan Kiai Husain itu menjadi semacam panutan bagi kelompok kaum muda atau Samsul Huda yang ada di Palembang tersebut. Jadi di Palembang sendiri Kiai Husain bersama pengikutnya, santrinya, kaum Samsul Huda ini juga pernah diperdebat oleh kaum Alawiyin yang di Palembang yang diketuai oleh Sayyid Abdullah Al-Habsyi. Ya, dan mungkin lanjut lagi next ini. Ini ada biografi tentang Kiai Hasan bin Anang Yahya Jambi, ya, yang mana beliau ini lahir di Kampung Tengah, seberang kota Jambi pada tahun 1895 Masehi. Beliau ketika menginjak umur 25 tahun, Syekh Hasan Anang ini berangkat ke Mekah, ya, ke Mekah menuntut ilmu, dan di sana beliau berguru dengan Syekh Said Al-Yamani, yang mana Syekh Said Al-Yamani ini pernah datang ke Jambi karena ketika di Hijaz sana di Mekah itu ada pergolakan, ya, ada pemberontakan yang atau yang disebut dengan paham Wahabi. Kemudian Syekh Said Al-Yamani ini hijrah ke Nusantara, yang mana beliau ini guru juga dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana pada kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, kitab Adabul Alim wa Muta'alim, itu yang memberi kata pengantar adalah Syekh Said Al-Yamani ini. Dan kemudian beliau juga datang ke Jambi karena muridnya tadi Syekh Hasan Anang Yahya Jambi ini menjadi pengajar di Nurul Iman. Akhirnya beliau singgah di pondok pesantren Nurul Iman di seberang kota Jambi. Kemudian juga ada Syekh Abdullah bin Qasim Ansankuri. Beliau ini adalah ulama dari Thailand. Dan kemudian guru beliau ketika di Mekah adalah Syekh Muhtar bin Atarid Al-Bogori dari Bogor. Kemudian juga ada Syekh Muhammad Arsad bin Muhammad Sumbawa dari Sumbawa, dan juga Syekh Muhammad bin Daud Al-Fatoni. Kemudian beliau juga
setelah menuntut ilmu di Masjidil Haram, beliau juga menjadi pengajar di Masjidil Haram, yang mana salah satu muridnya adalah Tuan Guru Zainuddin Lombok, salah satu pendiri dari organisasi Nahdlatul Wathon. Kemudian juga beliau punya murid di sana di Mekah, Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi Lombok Barat, pendiri pondok pesantren Islahuddini. Itu beberapa biografi singkat beliau. Dan kemudian beliau setelah pulang dari Mekah, beliau mengajar di madrasah Nurul Iman, ya, yang berada di seberang kota Jambi, yang mana madrasah tersebut pernah didatangi oleh gurunya saat di Mekah, yaitu Syekh Said Al-Yamani. Mungkin lanjut lagi, ya, selanjutnya. Nah, ini ada satu kitab, ya. Kalau kita baca ada namanya Tarikh Napoleon I, ya. Yang mana kitab ini ditulis oleh Ilyas Tanus Huwayik, ya. Ini kitab kepunyaannya Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Al-Jambi. Beliau ini juga seorang guru pengajar di Madrasah Nurul Iman Jambi. Di sini ditulis pada cover kitab ini, beliau mendapatkan kitab ini dari hadiah. Dari hadiah tertulis di situ hadiah dari Sayyid Alwi Al-Qutbi di Palembang ila Abdul Majid bin Haji Abdul Ghaffar. Jadi beliau mendapatkan hadiah kitab ini dari Sayyid Alwi Al-Qutbi Palembang. Saya sendiri belum mengetahui tentang biografi Sayyid Alwi Al-Qutbi Palembang ini. Ada hubungan apa antara beliau dengan Syekh Abdul Majid ini, ataukah teman, ataukah antara guru dan murid, ya. Saya dulu juga pernah menyampaikan ini kepada Ustadz Hafid, tapi belum juga menemukan, ya, nama Sayyid Alwi Al-Qutbi Palembang. Ini mungkin para teman-teman yang mengetahui tentang biografi beliau mungkin nanti bisa memaparkan atau memberitahu saya, ya. Jadi kitab ini Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar ini mendapatkan hadiah dari Sayyid Alwi At-Tubi Palembang, ya, pada tahun 1353 Hijriah. Kemudian lanjut lagi. Nasab Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Al-Jambi. Ternyata beliau ini juga masih keturunan dari ulama Palembang, yang mana dikatakan di sini ayahanda Haji Abdul Ghaffar, maksudnya ayahnya Syekh Abdul Majid kan tadi bin Abdul Ghaffar, ayah beliau, bin Guru Haji Abdul Khoni, bin Guru Haji Abdul Wahid, bin Haji Qodratuddin, bin Haji Badruddin, buyut Haji Abdul Wahid berasal dari Palembang. Jadi beliau ini ulama Jambi, tetapi buyut-buyutnya, kakek-kakeknya itu berasal dari Jambi. Bahkan orang tua beliau Syekh Abdul Ghaffar tadi itu juga menetap di Jambi, tepatnya di daerah Pecinan Jambi. Terus lanjut lagi sedikit nasab beliau. Ini ada kitab karya beliau, karya Syekh Abdul Majid Jambi. Kitab ini bernama Bahjatul Hidayah. Ini kitab ini membahas tentang permasalahan yang banyak dibid'ahkan oleh banyak kaum yang mengatakan seperti tadi, ya, seperti talqin bid'ah. Dalam kitab ini beliau juga menulis tentang talqin dan beberapa permasalahan, banyak permasalahan yang sekarang dibid'ahkan, seperti berdiri saat Maulid, Mahalul Qiyam. Di sini dibahas semua oleh beliau, seperti sholat taraweh 20 rakaat atau 8 rakaat. Di sini juga beliau bahas. Yang mana kitab ini diberi kata pengantar, ya. Kata pengantar tertulis di sini, ya, di samping itu ada bagian ujian dari Sayyid Abdullah bin Husain Al-Qaf 1410. Jadi Sayyid Abdullah bin Husain Al-Qaf ini bertempat tinggal di 1410 Palembang. Jadi kitab ini diberi pujian, sanjungan oleh seorang Alawiyin yang berada di Palembang yang bernama Sayyid Abdullah bin Husain Al-Qaf. Lagi-lagi saya juga belum menemukan siapa Sayyid Abdullah bin Husain Al-Qaf Palembang ini. Saya juga belum menemukan biografinya, tetapi beliau
memberikan kata pengantar atau pujian terhadap kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Jambi tadi. Yang mana pujiannya ini kitab ditulis menggunakan aksara Arab Melayu atau pegon ya. Dengan pujiannya saya baca, dengan penerang Bahjatul Hidayah dapat petunjuk sesat yang payah. Jadi apa, pujiannya dalam bentuk syair ya, dalam bentuk syair yang mana intinya Sayyid Abdullah bin Husain Al-Kaf Palembang ini memuji karya tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar Jambi tadi. Beliau menulis sebuah syair tentang pujian terhadap kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar tadi, yang mana beliau juga masih punya keturunan dari Palembang. Selanjutnya, ini kitab ditulis oleh ulama Jambi, Syekh Abdul Hamid, yang Hamid Tungkal, berasal dari Tungkal, tetapi beliau keturunan Banjar. Kitabnya adalah kitab Tafsirah, menerangkan tentang haji dan umroh. Yang mana kitab ini beliau tulis saat di Mekah, karena beliau juga belajar di Mekah dan menjadi pengajar di Mekah. Salah satunya beliau juga belajar di Madrasah Saulatiyah ya. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1381 Hijriah dan diberi pengantar oleh ulama yang menjadi juga pengajar di Masjidil Haram. Salah satu yang memberi pengantar itu adalah ulama dari Palembang, Syekh Husain bin Abdul Qani Palembang. Kemungkinan beliau ini sama-sama menjadi pengajar di Masjidil Haram ya, karena Syekh Abdul Hamid Tungkal ini juga mengajar di Masjidil Haram. Kemudian kitab ini diberi pengantar oleh ulama dari Palembang, Syekh Husain bin Abdul Qani Palembang. Dan juga selain dari Palembang juga diberikan pengantar oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Al-Mandili, yang mana beliau ini juga dari Sumatera ya, Sumatera Utara. Kemudian juga diberi oleh kata pengantar oleh ulama Jambi juga, oleh Syekh Usman Tungkal. Kemudian juga diberi pengantar oleh Haji Abdullah bin Haji Sijang, karena beliau ini seorang kodi ya, daerah Port Diskon Malaysia, karena Syekh Abdul Hamid Tungkal ini selain mengajar di Masjidil Haram, beliau juga pernah mengajar di Malaysia. Karena beliau sangat dekat dengan beberapa ulama yang ada di Malaysia. Salah satunya kitab ini, kitab Tafsirah ini diberi kata pengantar oleh ulama dari Malaysia. Jadi itu antara kedekatan berdasarkan naskah antara ulama Jambi dan Palembang, salah satunya memberi kata pengantar terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Jambi. Selain kitab Tafsirah ini, kitab ini sebetulnya satu kitab tetapi ada dua judul, yang mana di bawahnya itu tertulis kitab Fathur Rahman, yang mana kitab Fathur Rahman ini juga masih membahas tentang permasalahan haji dan umroh. Tetapi di sini Syekh Abdul Hamid Tungkal mengatakan bahwa yang kitab Fathur Rahman ini adalah untuk membantah atas kesalahan Ustadz Haji Usman Jantan, yang mana beliau ini ulama dari Singapura ya. Jadi di kitab ini juga ada bantahan ulama dari Tungkal Jambi terhadap ulama yang berada di Singapura tentang permasalahan haji dan umroh. Mungkin bisa lanjut lagi. Ini ada biografi beliau. Ini kata pengantar dari Syekh Abdul Ghani bin Husain ya. Syekh Husain bin Abdul Ghani Palembang. Nah, ini di layar ada kata pengantarnya. Beliau di sini Syekh Abdul Hamid Tungkal mengatakan Asyarif Husain Al-Faqih Al-Jalil Al-Alamah Al-Fadil Syekh Husain bin Abdul Ghani Al-Palembang. Jadi beliau menyebutkan dengan kata-kata pujian terhadap Syekh Abdul Ghani Palembang. Ini kata pengantarnya, ini bisa dibaca di layar. Sekilas tentang biografi Syekh Abdul Hamid. Ayah beliau bernama Muhammad Amin Al-Banjari, karena beliau dari Banjar ya. Kemudian hijrah ke Tungkal Jambi. Beliau lahir pada tahun 1929 Masehi.
Beliau kemudian menuntut ilmu di Mekah, tepatnya di Madrasah Saulatiyah, ya, sebuah madrasah yang didirikan oleh Syekh Rahmatullah Ibnu Khalil Al-Hindi Ad-Dahlawi pada tahun 1292 Hijriah. Adapun di Madrasah Saulatiyah ini banyak ulama dari Nusantara, ya, selain dari Jambi, dari Palembang juga. Salah satunya yang belajar di Madrasah Saulatiyah ini adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi sama-sama saya Abdul Hamid juga pernah belajar di madrasah tersebut. Di bagian pinggir ini kata pengantar ya dari tadi Syekh Husain bin Abdul Ghani Palembang terhadap kitab tafsirah yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kuala Tungkal Jambi. Nah, kemudian ada lagi, lanjut lagi. Nah, ini ya sebuah manuskrip ya, salinan kitab yang mana di kitab ini kitab Sirus Salikin karya Syekh Abdul apa karya dari Syekh Abdul Somad Palembang dan disalin oleh Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf Jambi. Karena beliau ini Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf ini adalah maha gurunya ulama Jambi. Karena beliau banyak merekomendasikan para santri, para ulama di Jambi itu untuk berguru di Mekah. Kemudian beliau pernah menyalin sebuah kitab yang dinamakan kitabnya Syekh Abdul Somad Palembang, Sirus Salikin. Mana di sini dikatakan wakana faragha min terjemah hadil kitab al-musamma bisirus salikin ila ibadah rabbil alamin fi Makkah lil musyarafah. Jadi beliau menyalin kitab ini ketika beliau berada di Mekah karena beliau juga belajar dan mengajar di Mekah ya. Ketika saat di Mekah beliau menyalin kitab ini. Kitab ini disalin selesai atau selesai ditulis atau selesai disalin tepatnya pada tahun 1876 Masehi. Jadi beliau menyalin. Beliau di sini juga dikatakan telah selesai menulis ini pada tahun 1876 Masehi. Ditulis Haji Abdul Majid bin Haji Muhammad Yusuf bin Haji Abid ya, almarhum Jambi Al-Asy'ari. Beliau menuliskan nama beliau Al-Asy'ari karena paham akidah beliau Al-Asy'ari. Asy-Syafi'i dan mazhab beliau Syafi'i, dan Al-Qadiri karena thariqah beliau adalah Qadiriyah. Nah, ini tulis Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf Al-Jambi. Beliau ini merupakan maha guru dari ulama Jambi. Yang mana ulama-ulama Jambi atau santri Jambi yang berangkat ke Mekah, beliau belajar dengan Syekh Abdul Majid Jambi ini. Yang mana ketika pulang nanti, para murid-muridnya ini mendirikan suatu madrasah. Salah satu madrasah yang tertua di Jambi, yaitu didirikan pada tahun 1915, ya, seperti Madrasah Nurul Iman, ya, Madrasah Sa'adu Daren, ya. Itu para pendirinya ketika di Mekah ya berguru dengan ulama Jambi ini, Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf Jambi. Yang mana madrasah-madrasah tersebut itu didirikan di bawah naungan organisasi Samratul Insan. Yang mana organisasi Samratul Insan ini awal berdirinya itu berpusat atau berhubungan dengan perkara agama seperti masalah zakat, ya, mengurusi mayit dan sebagainya. Tapi lama kelamaan organisasi Samratul Insan ini mendirikan madrasah, yaitu 4 madrasah yang tertua di Jambi, yaitu Nurul Iman, Sa'adu Daren, Nurul Islam, dan Al Jawharin. Yang mana organisasi Samratul Insan ini didirikan oleh murid dari Syekh Abdul Majid bin Muhammad Yusuf, yaitu oleh Syekh Abdul Somad Al-Jambi, atau juga beliau juga menjadi penghulu di Jambi. Yang mana pendirian organisasi Samratul Insan ini juga dibantu oleh ulama dari Palembang, yaitu oleh Sayyid Ali Al-Musawwa, ayah dari Sayyid Muhsin, ya. Karena
pada tahun 1915 itu kita tahu sendiri penjajahan kolonial kan tidak mudah untuk mendirikan organisasi atau sekolahan ya. Kemudian beliau Syekh Abdul Somad Jambi yang menjadi Khauf Bengkulu tadi itu dibantu oleh Said Muhsin Al-Musawa, yang mana setelah organisasi itu terbentuk dan membuat madrasah, salah satu putra beliau yaitu Said Muhsin Al-Musawa itu dimasukkan di antara madrasah yang telah didirikan tadi, yaitu tepatnya di Sa'atu Daren dan Madrasah Nurul Islam. Said Muhsin Al-Musawa yang mendirikan Madrasah Nurul, Madrasah Darus apa? Saya lupa, madrasah apa di Mekah itu, Madrasah Darul Ulum ya, Madrasah Darul Ulum. Yang mana beliau juga pernah belajar di Jambi. Udah lanjut lagi. Nah, ini ijazah sanad Al-Qur'an ya, sanad Fatihah, surat Al-Fatihah oleh salah satu ulama yang berada di Tunggal juga, namanya Haji Kasbul Anwar, Syekh Haji Kapsul Anwar, yang mana beliau ini ulama dari Tunggal juga masih keturunan Banjar, seperti halnya Syekh Abdul Abdul Hamid tadi. Mana Syekh Muhammad Kasul Anwar ini masih keturunan dari Syekh Arsad Al-Banjari. Yang mana beliau ketika di Mekah itu mendapatkan ijazah atau sanad qiraatil suratil Fatihah. Yang mana beliau salah satunya mendapatkan ijazah tersebut dari beberapa ulama Arab sana dan juga ulama Nusantara yang mengajar di sana. Salah satunya ada ulama dari Palembang. Nah, di sini ada dikatakan Syekh Muhammad Zaini Palembang. Beliau mendapat ijazah tersebut dan juga mendapatkan dari Syekh Muhammad Muhtar Palembang. Jadi ada dua ulama Palembang yang beliau dapatkan sanad ijazah membaca suratul Fatihah, yang mana didapatkan dari kedua ulama Palembang tadi dan beberapa ulama Mekah yang ada di sana, yang didapatkan oleh Syekh Kasful Anwar Walatungkal. Itu mungkin beberapa gambaran ya tentang kedekatan jejaringan ulama Jambi berdasarkan naskah ya, antara guru dan murid ya, juga menerangkan juga jaringan penulisan kitab ulama Jambi yang diberi kata pengantar atau pujian ulama dari Palembang, dan juga ada bantahan tentang apa yang terjadi di Palembang dibantah oleh ulama yang berada di Jambi, seperti yang pertama saya tadi katakan ada kitab Nurul Huda. Dan itu beberapa jejaringan kedekatan ulama Jambi dan Palembang berdasarkan naskah. Mungkin kalau di luar itu, di luar apa eh, naskah ya, mungkin banyak sekali ya. Mungkin ada ulama Palembang yang menikah dengan eh, perempuan di Jambi, kan juga merupakan jejaringan ya. Nah, itu eh, di luar naskah ya. Di luar naskah itu sangat banyak sekali. Mungkin itu pemaparan dari saya ya. Nah, segala kesalahan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa menyampaikan banyak-banyak karena saya sampaikan tadi laptop saya itu beberapa hari lalu itu rusak, baru bisa jadi pagi tadi. Dan baru sempat buat PowerPoint ini habis maghrib. Jadi tidak begitu banyak yang saya tampilkan, tetapi itu semua untuk saya sudah menjadi gambaran tentang kedekatan antara ulama Jambi dan Palembang. Itu dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Azra'i. Artinya ada beberapa ulama Palembang yang kita sendiri orang Palembang kadang-kadang belum mengenal betul siapa tokoh-tokoh ini. Dan menarik juga bahwa tadi pas pemaparan pertama kitab Nurul Huda itu kitab itu sendiri tidak sampai di Palembang sepengetahuan dan sejauh yang saya dapatkan informasinya ya. Artinya hanya beredar di di wilayah Jambi. Ya mungkin untuk selanjutnya kalau ada dari para audien
ingin menyampaikan saran, masukan, atau pertanyaan, tanggapan terhadap apa yang dipaparkan oleh Ustaz Al-Ghazali, silakan. Boleh via chat room atau langsung menyampaikan. Silakan kalau ada dari audien yang ingin menanggapi atau memberikan informasi terkait apa-apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Azra'i. Tentang tadi banyak lama Palembang yang saya sebutkan, saya sendiri belum tahu tentang biografinya. Terus dulu sudah saya tanyakan ke Ustadz Hafid. Ada beberapa tadi yang saya sebutkan, tapi saya sendiri belum belum mengetahui. Saya sudah mencari-cari, tapi belum belum menemukan apa nama ulama dari Mungkin Ustaz Palembang. Ihsan, Muhammad Ihsan, Ustaz ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Nah, di sini juga ada Prof. Duski Ibrahim, ada Ada yang Ustadz angkat tangan Bustami, dua. ya, Mas Abid, silakan. Itu ada Venus Greta Karisma itu angkat tangan itu. Mungkin mau tanya. Silakan. Ya, silakan yang ingin ini, Mas siapa ini? Venus, Mbak Venus. Atas kesempatannya juga kepada pemateri Pak Nazroi. Materinya sungguh sangat mencengangkan dan sangat rumit sepertinya dan pertama kali saya dengar terkait dengan ulama Jambi dan Palembang ini sangat menarik sekali. Saya jadi teringat tentang jajaring ulama lain. Kebetulan saya tahunya dan yang pernah baca baru Tarekat Syatoriyah yang mungkin juga terdapat di beberapa pulau di Nusantara. Dan untuk Tarekat Syatoriyah kan juga akhirnya terdapat kitab naskah-naskah kuno yang merekam ajaran-ajarannya yang tersebar. Saya ingin bertanya apakah untuk jejaring ulama Jambi dan Palembang ini juga meninggalkan semacam ajaran atau kitab-kitab tertentu yang mungkin juga tersebar di daerah Jambi Palembang dan memiliki ciri khas kesamaan ajaran. Nah, dan kalau ada kira-kira judulnya apa? Baik, terima kasih. Ya, silakan ditanggapi Ustaz. Atau mau disimpan dulu? Ya, lanjut deh. Lanjut. Ya, Ya. Mas Khalil, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mas Khalil Suaib, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak buka kamera. Saya Khalil Suaib dari Win Jambi, kolega Pak Abid ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan ini. Baru sekali ini atau sudah 2 kali barangkali ya, dalam forum yang lain jumpa Pak Azra'i ini gitu. Tapi sudah 2 kali rasanya saya mendengar paparan ini. Di forum ini menyajikan yang saya secara pribadi meminati hal yang sama, itu kajian ulama Nusantara atau naskah-naskah Nusantara. Kebetulan lembaga kita Syariah Research Center juga memfokuskan kepada ulama-ulama lokal yang pernah tenar di zamannya, khususnya di Provinsi Jambi. Selama ini memang kita kurang apa itu istilahnya,
kurang tempat untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan ulama Nusantara ini dan beberapa peninggalan, sehingga peninggalan-peninggalan ulama Nusantara ini hilang ditelan zaman gitu. Maka kami juga punya misi ya untuk mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan ulama Nusantara, ya khususnya yang berada di Provinsi Jambi. Itu yang dikembangkan oleh Jaringan Research Center. Ini lembaga pustaka apa tadi Pak? Pustaka Aksara Palembang. Iya, Pustaka Aksara. Nah, kapan-kapan nanti kita diskusi offline lah gitu ya. Siap. Jalan-jalan ke Palembang sana gitu. Mungkin mampir ke lembaga ini biar kita lebih intens lah berdiskusi gitu. Kebetulan secara personal juga kami pernah melakukan penelitian terhadap ulama Nusantara. Yang sebelumnya kami pernah meneliti tentang Syekh Abdurrahman Ya'qub, yaitu ulama di Provinsi Riau sana, yang juga pernah belajar ke Mekah. Yang salah satu gurunya memang Syekh Muhsin Al-Musawa. Nah, Syekh Muhsin Al-Musawa ini yang kita kenal ya termasuk pionir bagi ulama Nusantara yang belajar di Mekah sana. Artinya jaringan ini memang tidak terlepas gitu ya. Bahwa ulama khususnya dalam hal ini adalah ulama Riau tadi, Syekh Abdurrahman Ya'qub itu memiliki jaringan yang erat dengan jaringan ulama Palembang. Begitu juga kami pernah meneliti tentang Syekh Usman bin Muhammad Sa'id Tungkal. Saat ini kami sedang menggarap penelitian itu juga terhadap kitab peninggalan yang ditulis oleh Syekh Usman bin Muhammad Sa'id Tungkal. Yang Syekh Usman bin Muhammad Sa'id Tungkal juga berguru kepada Syekh Muhsin Al-Musawa, karena Syekh Usman bin Muhammad Sa'id Tungkal ini dia juga belajar di Darul Ulum yang didirikan oleh Syekh Muhsin Al-Musawa. Nah, artinya jaringan-jaringan ini kalau seandainya kita pakemkan gitu dalam berbentuk karya ilmiah gitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya, atau kita buat semacam ensiklopedi ulama Nusantara yang khususnya belajar di Mekah sana, seperti yang dilakukan oleh Said Mamduh itu. Beliau mengidentifikasi ulama-ulama yang pada zamannya ya, bahkan termasuk ulama Nusantara yang belajar di Mekah pada waktu itu tidak luput dari kajian Said Mamduh. Nah, kalau karena itu dengan adanya karya-karya ensiklopedi ini nanti ya semakin jelas bahwa Nusantara ini memiliki khazanah ulama, khazanah fuqaha yang sampai saat ini ya mungkin tidak terdengar di telinga kita. Maka oleh karena itu kita perlu melahirkan karya-karya semacam ensiklopedi tadi ya, supaya kita tahu bahwa ulama Nusantara itu pernah berkiprah di Nusantara, bahkan di Timur Tengah sana. Ya mungkin hanya sekedar sharing ini saja. Mungkin intinya itu suatu saat nanti kita diskusi secara offline antar lembaga, antar personal nanti. Mudah-mudahan memiliki prospek ke depan, insya Allah. Terima kasih atas waktunya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung ditanggapi Ustaz Azrail. Itu yang pertama dari Thariqah Satariyah Jambi, apa yang terkait kepada ulama Palembang gitu maksudnya mungkin ya. Kalau itu saya belum menemukan. Ada juga
Jambi yang Tarekat Sadariyah, tapi jalur baiatnya tidak melalui ulama Palembang, Sulawesi. Nanti Sulawesi, ada ulama dari Jambi, Syekh Muhammad Said Tangkit, daerah Tangkit baru bertarekat Sadariyah, tetapi tidak melalui jalur dari ulama Palembang, Sulawesi. Masih banyak. Itu kitab yang ditulis terus para ulama dari Palembang, kemudian diajarkan bersama-sama, kok masih diajarkan di Jambi atau Palembang, kayaknya belum menemukan saya sendiri ya. Tapi ada beberapa kitab juga yang ditulis Jambi kemudian disalin ya, seperti kitab Mantek itu tadi ya, ada kitab Mantek yang ditulis ulang kembali oleh Syekh ya, Ahluddin ya. Nah itu apa masih dipelajari juga di Palembang. Jadi ada kitab Mantek ditulis oleh Syekh Abdullah Sarkowi, kemudian disalin ulama dari Palembang, muridnya ya. Nah, apa masih diajarkan di Sri Bandung tersebut? Masih, Ustaz, Tidak masih. lagi. Masih. Nah, jadi itu salah satu kitab yang itu sudah Jambi, kemudian disalin oleh ulama Palembang dan masih diajarkan di Palembang sendiri. Itu ada namanya kitab Mantek. Tadi saya lupa mau ambilkan. Dan dari kitab Mantek ditulis oleh Syekh Abdullah Sarkowi yang merupakan guru, juga pernah menjadi mudir di Pondok Pesantren Sa'ad Daren yang berada di seberang kota Jambi. Nah, itu mungkin jawaban pertama ya. Yang kedua tadi saya menggarisbawahi, saya juga sedang menyiapkan ya buku ensiklopedia Ulama Jambi. Saya mau menulis, memisahkan dari per kabupaten ya. Nanti ada per Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dari biografi, dari karyanya, mungkin ya, dari beberapa torikoh yang dianutnya, dan siapa gurunya, siapa muridnya, itu nanti akan saya tulis menjadi beberapa buku. Mungkin saya pisah, ada yang dari per kabupaten, ada yang dari Tanjung Barat, Tanjung Jabung Timur ya, dari Bungu, Tebu, sama saya menyiapkan itu, karena terlalu banyak menurut saya datanya, bukan kurang data tapi kebanyakan data, malah belum selesai. Dan tadi juga dari siapa tadi menyampaikan, dari Bapak siapa tadi, Pak, tentang Syekh Abdurrahman Yakub ya, beliau ketika di Mekah memang berguru dengan ulama Jambi, Syekh Usman Tungkal. Dan Syekh Abdurrahman Yakub ini juga masih punya kedekatan dengan Syekh Usman Tungkal, karena beliau ini menikah hanya dengan saudaranya Syekh Usman Tungkal. Jadi secara nasab dia sambung dengan Syekh Usman Tungkal, karena menikahi seorang perempuan yang kayaknya saya lupa, tepatnya lupa, tapi masih ada kekerabatan dengan Syekh Usman Tungkal. Selain berguru dengan Syekh Usman Tungkal, saya Abdurrahman ini juga menikah dengan saudaranya Syekh Usman Tungkal. Saudaranya atau apanya gitu. Ini punya kedekatan dengan Syekh Usman Tungkal. Itu mungkin dari saya. Ya. Silakan, ada pertanyaan selanjutnya. Tadi Mas Abid ya, Bang Abid mau bertanya. Monggo Ustaz Abid. Tadi ngangkat dosen. Atau ini? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya sebetulnya tidak bertanya tadi, cuma tidak angkat tangan juga, cuma tepuk tangan tadi. Eh, ya, eh, terima kasih Ustadz Hafidudin, Mas Azrami, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang lain. Saya senang dengan forum ini. Eh, Tadi awalnya sedikit peserta, terus saya baru ingat agak terlambat tadi masuk. Saya share ke grup teman-teman dosen di UIN Jambi. Ini banyak teman-teman dosen nih, Pak Holil, Bu Rosalinda, Pak Nurdin, eh,
Pak Wahyudi dan lain-lain. Tapi saya lihat ada nama Pak Yusdani, beliau profesor di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Ya, saya dulu kosnya dekat dengan kampus beliau di Demangan itu. Jadi saya sering mendengar nama beliau, juga pernah mengikuti forum-forum beliau. Eh, saya eh, apa namanya? Saya terkesan sekali dengan eh, materi yang disampaikan Mas Azroi. Ya, ini keren sekali. Dan tapi saya kira jaringan itu sekarang meskipun tidak seperti dulu, maksud saya jaringan kita dengan Haramain, ya, antara ulama-ulama Jambi dengan Haramain mungkin tidak seperti dulu, tapi eh, sebetulnya masih masih ada kalau masih terjalin sebetulnya. Eh, saya punya kerabat juga di beliau awalnya dari Jawa, kemudian eh, kakaknya nenek saya sebetulnya itu merantau ke Mekah dan kemudian tinggal di Mekah, eh, lalu mengajar juga di Mekah. Dan anak-anaknya sekarang keturunannya lumayan sering ke Jambi malah. Ya, jadi beberapa kali, 3 kali itu mampir ke rumah kami di Tungkal dan juga rumah kami di Jambi. Jadi eh, anaknya itu ada yang mengajar di Umul Qura, kemudian ada yang jadi dosen juga kedokteran di King Saud. Ya, jadi ini menarik sebetulnya. Dan beliau juga sering cerita apa teman beliau dulu salah satunya adalah Guru Daud. Guru Daud di Jambi yang sudah meninggal. Guru Daud ini kan dulu adalah orang tua angkat dari eh, mantan ketua PBNU, Said. ya, apa, Kiai Said. Ya, jadi Kiai Said itu kalau ke Jambi sering mampir ke tempat Guru Daud. Jadi ini adalah orang tua angkat beliau. Jadi selama beliau kuliah di Puro, ya itu beliau ngekos atau tinggal di rumah Guru Daud. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya menarik untuk apa namanya, untuk kemudian dicatat ada peran di sana sini. Nah, jadi tidak hanya yang lama sebetulnya, yang kontemporer juga ada sambungan-sambungan seperti itu. Cuma saya sebetulnya juga pengen tahu Mas Azrai, ada banyak eh, apa namanya koneksi antara terutama ulama-ulama di Jambi yang merupakan keturunan Hadramaut, ya, Hadromi itu banyak sekali yang artinya kalau kita mau melihat koneksi antara atau relasi antara ulama Jambi dan Palembang, em, mereka sangat intens begitu. Jadi banyak sekali ulama-ulama kita di Jambi ini yang sebetulnya berkerabat atau memang berasal dari Palembang atau dari Sumatera Selatan. Jadi eh, ini ini penting saya kira kita telusuri. Kalau kita ke seberang, misalnya setiap tahun kan ada haul Barak Bah misalnya. Itu banyak sekali yang datang dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Dan ketika nasabnya dibacakan misalnya, keturunan-keturunannya itu kentara sekali memang kekerabatannya dengan Palembang. Jadi Hadrami di Jambi itu memang sebagian besar itu berasal dari atau pernah tinggal di Palembang kemudian baru merantau ke Jambi dan seterusnya. Itu satu. Nah, kemudian selain dengan Sumatera Selatan, kita juga punya kekerabatan atau maksudnya punya koneksi dengan ulama-ulama, misalnya tadi semacam Guru Yakub itu kan dengan
Sulawesi, kemudian dengan Banjarmasin. Nah, sampai sekarang kan kalau di Tungkal itu, kampungnya Mas Azra'i itu, banyak sekali saudara-saudara kita yang orang Banjar itu masih nyantri juga ke Banjarmasin sana kan. Ya, ketimbang mereka nyantri ke Jawa, misalnya sebagian banyak yang eh, belajar ke Banjarmasin atau ke Kalimantan Selatan. Nah, di pantai timur Jambi juga banyak yang belajar juga ke Sulawesi Selatan atau ke Sulawesi. Jadi itu kekerabatan yang menarik sekali sebetulnya kalau ditelusuri. Nah, tapi mungkin apa namanya butuh banyak webinar kita untuk membicarakan koneksi. Kalau hari ini atau malam ini kita ngomong tentang Jambi Palembang, misalnya bisa juga dengan Jambi Sulawesi, dengan Jambi Kalimantan, atau dengan tadi Mas Azrafi juga kasih contoh sebetulnya dengan Lombok dan seterusnya. Mungkin begitu, sekedar tambahan. Terima kasih atas forum yang keren dan menarik ini. Ya, terima kasih Bang Hafid. Ini ada pertanyaan di chat room dari Pak Buyung Rizal. Salam. Sejak kapan jaringan ulama Palembang dan Jambi terjalin? Dan genealoginya di bidang apa saja? Apa ada peranan karena kampung Arab di Palembang? Terima kasih. Mungkin itu ada dua tanggapan dari untuk sesi kedua ini. Kepada Ustaz Azra'i disilakan. Kan kerjanya sudah lama ya. Hussein Baru kan kita beliau dari India ke Nusantara itu pertama ke Palembang, setelah itu baru ke Jambi. Dan kalau keterjalinan yang itu itu nampak yaitu Said Ali Al Musawa tadi, ayahnya Said Musin ya, di Jambi. Lama di Jambi yaitu Syekh Abdul Somad Jambi yang menjadi penghulu ketika mendirikan organisasi Samaratul Insan. Itu kan zaman dulu masih zaman penjajahan kolonial, itu kan sulit untuk mendirikan organisasi atau sekolah atau madrasah. Itu yang melobi itu adalah Said Ali Al Musawa dari Palembang. Saya tidak tahu beliau bisa ke sana, mungkin ketika di Mekah mungkin sama-sama belajar juga akhirnya bisa ke sana, atau juga dengan jejaringan yang lain akhirnya bisa sampai ke sana. Said Ali Sawani bisa sampai ke Jambi, membantu melobi pada kolonial ya. Nah, menurut Raffles itu ternyata orang yang pulang haji dengan keturunan Said atau Habib itu sangat ditakutin oleh kolonial. Saya pernah baca Raffles ya. Raffles itu kan pernah menjadi gubernur di Indonesia. Itu mengatakan Arab Said atau Habib orang Indonesia yang setelah pulang haji itu punya kedudukan yang tinggi dan ditakutin oleh koloni. Dan di sini Jambi sudah terjalin berdirinya organisasi tersebut. Samaratul Insan di Jambi itu berdirinya tahun 1915. Sejak 1 abad yang lalu sudah terjalin. Dan mungkin di di tahun sebelumnya mungkin juga sudah terjalin. Yang tetapi sekitar 14 itu sudah lama sekali, sudah sekitar 1 abad. Tidak saya. Nah, ya, nambahin sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz Azra'i tadi. Ada pertanyaan dari saudari Venus ya, mengenai Syatoria itu. Untuk di Palembang itu sendiri yang saya ketahui itu sumber salah satu murid daripada
penyebar Sateria itu ada di di daerah Sumatera Selatan, yaitu guru kami Kiai Haji Ahyauddin Anwar. Jadi beliau itu ada naskah yang kemudian kalau kita cek langsung dari manuskripnya itu, beliau berjejaring dengan ulama Aceh. Dan itu mungkin satu-satunya naskah yang saya hingga kini yang saya ketahui saja ya untuk di penyebaran Sateria di Palembang. Mungkin itu untuk menanggapi. Kemudian soal kerjasama tadi mungkin langsung disampaikan oleh Pak Ahmad Subhan selaku founder ya, bagaimana nanti teknisnya dan lain sebagainya terkait hal itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Ini Tadi ada Sateria jadi saya tadi salah menyebutkan mana Syekh Muhammad Said Tangkit itu ternyata tarikannya Kelwatiyah sama Niyah. Yang Sateria itu Satiri, Said yang tinggi. Tadi saya menyebutkan ternyata Said Tangkit. Kelwatiyah sama Niyah. Yang Sateria itu Syekh Said yang berada di Kerinci. Dan juga ada Tengku Mahmud Zuhdi Al-Fatani. Mahmud Zuhdi Al-Fatani ulama dari Thailand, mengajar di Mekah, kemudian pernah hijrah di Jambi, ya tepatnya di Madrasah Satu Daren, dan kemudian juga bertorikoh Sateria. Itu beberapa bertorikoh Sateria. Tapi kebanyakan memang di Jambi itu Qadiriyah, Naqsabandiyah. Banyak menurut catatan saya. Dan saya menangkap Pak Abid tadi sama di buku saya Ensiklopedia Ulama Jambi, saya juga menuliskan jejaringan. Jadi setiap daerah itu saya tulis semua, tidak hanya Palembang nanti. Daerah Lombok, Jawa, daerah Jawa Timur, Jawa Barat. Kata-katanya tidak hanya guru dan murid ya seperti tadi, seperti mungkin ada ulama dari luar sana memberi kata pujian atau kata terhadap ulama Jambi, itu juga menjadi sebuah jaringan ya, adanya pernikahan antara ulama dari luar menikah dengan ulama Jambi itu juga akan menjadi jaringan. Nanti setiap daerah itu akan saya tulis jaringannya ya, dari Riau ya, dari Palembang, di Medan, dari semuanya akan saya tulis. Akan saja semoga ini cepat selesai. ya mungkin ada tanggapan lain dari ini ada saudara Luki. Monggo Mas Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustaz Azra'i dan guru yang lain. Saya Lukiansah dari Palembang. Baik, sebelumnya ini Ustaz, saya udah share itu di kolom percakapan itu ya, tentang Syekh Al-Wathiq Biadillah Muhammad Ibnu Asyekh Said Falimbani. Nah, itu saya dapatkan ini dari guru saya, beliau di Banten itu kan. Bahwasanya tolong carikan ini biografinya Syekh Muhammad Ibnu Syekh Said Falimbani gitu kan. Karena beliau ini dapatkan naskah ini di Turki gitu kan. Ini beberapa ulama itu nanti bisa dilihat itu Ustaz. Karena beliau taunya saya orang Palembang, tolong dicarikan biografi beliau ini. Nah, menariknya beliau sampaikan ke saya gitu kan, bahwasanya kaitan para ulama di Nusantara, wabil khusus ini surat ini surat doa kepada
Sultan Utsmani. Mungkin ini ada kaitannya dengan baiat taat lah, hubungan apa antara Kesultanan Nusantara terhadap statusnya dengan Turki Utsmani gitu kan. Jadi mungkin ada benang merah lah kenapa kok ulama kita di Nusantara belajar ke Mekah, ke Kairo, ke Hadromi atau ke Baghdad dan Damaskus dan lainnya gitu kan. Karena menurut beliau ini ya ada kaitannya tidak berdiri sendiri antara keilmuan, tapi ada kaitannya juga dengan politik, yaitu satu pemerintahan kesatuan dahulu sebelum Utsmani runtuh gitu. Mungkin itu. Terima kasih Ustadz. Kalau ada yang tahu tentang Syekh Muhammad bin Syekh Said Falimbani. Syukran, jazakallah Ustadz. Silakan, Ustaz. Maaf, tadi suaranya kedengaran enggak, Ustadz? Ya, ada jelas. Jelas. Monggo. Saya sendiri baru tahu juga itu. Karena kan Palembang ya. Ada terkaitan dengan Jambi tidak, saya ini belum tahu juga. Kayaknya kalau saya baca-baca di ini tidak tersebut nama ulama Jambi, malah Palembang. Ini Ustadz Hafid nih seharusnya yang tahu. PR Ustadz Hafid nih. Karena tidak tersebut ulama Jambi di situ. Ya, PR bersama. Saya juga baru nama beliau. Mungkin ada lain dari para audien. Di sini ada Prof. Jajang, ada Prof. Anton, ada Prof. Dani mengasihkan sharing-sharing. Oke, terkait tadi jaringan tadi ya. Saya juga menyusun merevisi tesis saya tentang jaringan ulama Palembang dari abad 18 sampai 20. Insya Allah dalam waktu akan segera terbit. Mohon doa semuanya karena penting untuk dikaji karena beberapa seperti nama-nama tadi, tokoh-tokoh tadi seperti ada Syekh Husain Betung, itu kan Syekh Husain bin Abdul Ghani yang mendirikan madrasah putri pertama di Mekah. Kemudian sawah dan lain sebagainya juga, itu terjaring dengan beberapa jaring tokoh-tokoh daripada guru-guru kami juga yang ada di Sumatera Selatan. Dan ini juga tidak bisa kita bergerak sendiri-sendiri, harus kolaborasi, harus mengadakan satu mungkin pertemuan khusus atau webinar khusus mengkaji atau menggali berbagai macam polemik. Kalau tidak disegerakan banyak ini seperti saya ditemukan beberapa tokoh itu juga yang informannya sudah meninggal. Nah, ini kan kalau tidak disegerakan yang semacam ini akan hilang saja. Hanya sekedar nama tadi, kita hanya tahu nama tapi tidak tahu siapa. Dan juga kadang-kadang nama itu double, kayak di Palembang ada Syekh Abdul Azhari, itu kan ada beberapa tokoh yang bernama Azhari. Di Mekah juga ada Syekh Husain Palembang. Nah, Syekh Husain Palembang juga kan ada dua orang yang hidup di masa yang berbeda. Tapi Syekh Husain kadang-kadang juga keliru, termasuk dalam jejaring sanad yang disusun oleh Syekh Yasin juga ada beberapa kekeliruan. Nah, ini penting untuk jadikan keroyokan di suatu waktu. Kami di Aksara Pustaka Palembang yang di
baru resmi itu baru 2 tahun kemarin sebenarnya berdiri ya, kalau tidak salah ingat saya, dan diketuai oleh Kak Muhammad Subhan. Tanggapan kalau lihat paparan pertama tadi, naskah dari Jambi, tanggapan terkait talqin lebih seperti pada reaksi kaum muda terhadap kaum muda. Itu mungkin tanggapan dari Mas. Ada lagi pertanyaan atau ingin menanyakan terkait materi saya? Ya, istilahnya dulu memang itu karena Samsul Huda itu kan nama sekolah yang mana pendirinya itu memang memang berpedoman ya, kaum muda ya. Sedangkan saya Hasan Anang Yahya Jambi tadi itu memang dari golongan kaum tua. Nah, dia guru saya memang di Mekah ulama yang paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya bisa juga dikatakan perdebatan antara ulama kaum tua dan kaum muda itu juga bisa. Tapi juga seperti katakan tadi ya, beberapa ulama jam itu banyak sekali nama yang sama. Jadi ketika kita ditanya nama ini ya, itu harus tahu binnya ya. Kalau udah tahu binnya, tadi bisa keliru. Jambi itu sangat banyak sekali. Abdul Majid itu ada beberapa. Abdul Somad, Abdul Majid, ya. Abdul Qadir itu juga banyak sekali. Binnya sulit. Hanya di Dusun Jambi seberang itu banyak sekali yang sama itu biasanya namanya julukan ya. Guru gemuk ya, dijuluki seperti itu untuk membedakan ya, guru jorong ya, itu untuk membedakan karena banyak sekali nama-nama yang sama. Yang membedakan itu ya binnya itu. Benar. Ingin kita memberikan ini ada Prof Anton. Assalamualaikum. Masih ada enggak beliau di rumah? Masih. Atau Prof Jajak? Jajak. Kalau Prof terkait. Ya, terima kasih Mas Hafid, Mas Azroi. Saya masih penasaran ya kalau buka ini kitab-kitab biografi Arab ya yang diterbitkan di Timur Tengah, misalnya di yang ditulis oleh para ulama Timur Tengah ya. Kebanyakan kan ulama Jawa ya yang saya lihat tuh, meskipun ada banyak juga sebetulnya ulama-ulama dari Sumatera, dari Palembang gitu, dari dari Aceh misalnya ya. Tapi kalau yang Jambi itu ada berapa banyak gitu ya, yang misalnya tadi disebut ada kitab Said Mamduk, kemudian Al-Mu'alimi misalnya, Abdul Jabbar, Almar Asli ya, banyak lah kitab-kitab biografi yang itu merekam nama-nama ulama Jawi ya, yang di situ banyak dari berbagai abad ya, abad ke berapa, ada ya abad ke-18 yang saya tahu tuh, abad ke-19, nah lebih banyak lagi nanti abad ke-20 ya. Yang paling mencolok saya kira di kitabnya Zakaria Bila ya, Zakaria Bila yang dari Sumatera, yang juga menulis biografi ulama Timur Tengah, kelahiran Medan ya Bila, menulis juga biografi ulama-ulama dari Nusantara. Nah, kalau yang Jambi itu Pak
Ustadz Ajroi, saya nggak tahu ada berapa banyak. Kemudian kalau yang kerekam itu dari abad keberapa paling awal ya? Atau hanya abad ke-20 saja misalnya, yang kerekam di kitab biografi nanti penelusuran Mas Azroi lah. Kalau yang ulama lain kan misalnya Abdul Somad Falibani tadi disebut, itu kan lebih awal lagi ya. Apa nama, kalau yang di Banten kan itu lebih awal lagi. Siapa ulama Abdul Mapahir misalnya ya, saya Abdul Mapahir yang bertanya ke Ibnu Alan itu kan juga kira terekam lah banyak di kitab-kitab biografi ya, adalah disebut. Syekh Nawawi Banten apalagi itu selalu hampir semua kitab biografi Arab tuh pasti menyebut Syekh Nawawi Banten gitu ya, karena saking terkenalnya nama itu, termasuk juga Syekh Mahfuz At-Tarmasi gitu ya. Ya karena mungkin muridnya banyak, kemudian Syekh Mutar At-Torid juga banyak sekali murid-murid, jadi lebih banyak direkam lah. Tapi kalau yang ulama Jambi, nah itu yang masih penasaran, sehingga nanti kan tahu tuh kalau punya reputasi yang bagus di Timur Tengah, artinya kan dia tercatat gitu dengan baik di kitab-kitab itu. Nah sehingga otomatis nanti kita punya ekspektasi bahwa ulama Jambi itu punya reputasi internasional yang baik gitu, dikenal di kalangan ulama-ulama yang sejaman gitu di Timur Tengah. Misalnya kalau Syekh Nawawi Banten itu dicatat oleh Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi misalnya ya, yang itu muridnya Syekh Nawawi Banten, meskipun dia dari India tapi merekam bagaimana Syekh Nawawi Banten itu pernah mengajar jadi guru yang senior gitu ya di Mekah. Itu yang makanya nama Syekh Nawawi selalu ada gitu, karena muridnya banyak, dan itu reputasi internasional memang tidak diragukan dengan beberapa kitab yang sekarang masih dicetakkan di Timur Tengah. Nah, kalau yang Jambi tadi disebut sebenarnya saya Abdul Majid itu punya reputasi, nah tentu akan mudah nanti terkoneksi dengan ulama-ulama yang lain gitu dari Timur Tengah. Nah, sehingga posisi Jambi itu menjadi bagian penting dari Islam Melayu gitu ya, dengan Palembang, dengan Padang gitu ya, yang saya kira itu sangat penting, dan terhubung tadi dengan bisa jadi dengan Aceh mungkin ya, dengan Mandailing, yang jaringan ulama Sumateranya kuat saya kira, karena sebaran-sebarannya ulama-ulamanya sangat banyak di situ ya, dari Bila kemudian ya banyak lah. Nah itu penelusuran Mas Azroi ini, saya juga penasaran lah dengan koleksi-koleksi Mas Azroi yang banyak gitu ya. Perlu banyak ditulis lah oleh Pak Mas Abid, saya kira oleh orang-orang dari Jambi, dari Palembang, dari Bukit Tinggi ya, dari Padang, saya kira sangat harus punya kepedulian di situ ya. Dan Mas Ahmad Subhan, saya kira terima kasih ya di acara seperti ini bisa lebih membuka banyak hazanah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara ya. Demikian Mas Azroi, Mas Hafid, terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih. Banyak. Bentar, ada yang sampaikan terkait ini. Ya, memang kalau di Jambi jarang disebutkan, makanya itu saya kan ada publik bahwa Jambi itu ya pengaruh. Nah, ulama di Jambi yang belajar di Mekah itu ya, seperti ulama-ulama Nusantara lainnya, berguru kepada Said Zaini Dahlan ya, berguru kepada Said Bakri Sato ya, dengan ulama-ulama yang Nusantara yang sudah lama di sana, seperti berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, banyak juga. Tapi memang untuk publikasinya belum begitu banyak. Satu-satunya yang biografi ulama apa yang ditulis di dalam kitab Arab itu juga dalam kitab Jawahir Lisan ya, oleh Syekh Zakaria Bila, itu juga ulama aslinya dari Indonesia kan, dan jadi pengajar
Mekah, menulis kitab biografi yang berbahasa Arab. Di situ ada nama Syekh Muhammad Said Jambi. Saya juga sendiri belum tahu Syekh Muhammad Said Jambi itu, belum menelusuri juga. Di situ dia disebutkan juga pernah belajar di Masjidil Haram, itu satu-satunya. Dan juga ada juga Syekh Said Mamduh tadi yang disebutkan Pak Jajang tadi. Dia kan ketika punya guru juga dari Jambi ya, Syekh Usman Tungkal ya. Mana dalam buku beliau itu beliau juga menuliskan biografi tentang Syekh Usman tadi. Memang beberapa saat ketika saya penelusuran itu di Jambi itu hanya penyebutan, namanya ada ulama Jambi ini berguru kepada ini. Tapi tidak disebutkan biografinya. Ada ulama Jambi yang mengajar hanya sekilas gitu saja. Jadi tidak begitu banyak ya. Ya itu mungkin dari berawal dari itu saya ingin menulis bahwa sebenarnya ulama Jambi itu mengaruh di dunia ya. Di dunia. Nah, berguru juga dengan ulama-ulama Nusantara yang banyak dikenal lah, seperti Said Bakri Sato, penulis I'anah ya. Terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan juga ada Jambi yang berguru juga ya. Berguru beliau sama dengan ulama-ulama Nusantara yang lain. Tapi untuk mungkin publikasinya di Jambi ini kurang luas ya. Yaitu saya sedang menyiapkan buku ya, doakan saja. Semoga bukunya cepat selesai. Ya, saya tulis ini ulama abad 19 ya, 19-an. 19 awal atau akhir, kebanyakan abad 19. Terutama yang belajar pada abad 19 ya. Yang paling lama itu ya awal-awal Syekh Abdul Majid tadi, Syekh Abdul Majid Muhammad Yusuf. Juga katakan berguru kepada Said Bakri Sato. Juga ada Syekh Abdul Daim, yang mana beliau juga mengambil thariqah. Syekh Abdul Daim Jambi ini ketika di Mekah langsung mengambil thariqah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi beliau mengambil thariqah anak Sapandiyah Qadariyah langsung kepada pencetusnya, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Itu abad-abad awal 19-an. Tapi belum terpublikasi. Untuk Pak Jajang. Tunggu saja bukunya Pak Jajang. Ya, selanjutnya mungkin Ustaz Ihsan. Enggak ada suara Ustaz. Suaranya enggak ada. Enggak ada suara. Suaranya enggak ada Ustaz. Sinyal mungkin. Atau keluar. Ya. Ya, silakan. Pak Muhammad Ihsan Iot. Mungkin jaringannya Ustaz. Jaringan antum itu ini. Mungkin keluar dulu masuk lagi nanti. Atau yang lain ini. Geran-geran enggak ada. Enggak ya? Tidak terdengar. Mute. Di unmute. Iya. Mungkin Prof Anton dulu. Silakan Prof. Ya, terima kasih nih. Saya jadi sedikit sharing ya. Saya sebetulnya teringat, mohon maaf kalau salah ya, teringat saya sempat baca di Mausu'ah Tarikhnya Salabi. Jadi ini agak ke belakang, bahkan mungkin sangat ke belakang ya. Jadi kalau boleh Bos menampilkan gambar yang tadi saya kirim di
chat, kolom chat. Kak Subhan mungkin bisa dibantu. Nah, jadi ini terima kasih di sini ada saya lihat eh, ada berapa nama aksara pustaka Palembang ya, seperti itu. Nah, eh, jadi waktu saya baca sepintas, sekali lagi mohon maaf andai saya salah ya, udah lama soalnya, dan tidak tahu malam ini kalau ternyata eh, kita berbicara Sumatera ya secara umum. Eh, itu ternyata Arabic apa Arabic trade ya atau ya Arabia pra-Islam itu terjadi sejak sejak awal Rihlatas Sita'i Wasaif itu saya memberanikan diri membuat gambar ini berdasarkan pembacaan saya terhadap Salabi ya terhadap Salabi dan tokoh pertamanya kan Abdul Manaf yang melihat melihat peluang pengalihan jalur sutra lama itu dari Tiongkok ke Romawi ya. Jadi kalau pakai jalur darat kan Romawi Persia perang tak berkesudahan, kemudian hal tersebut dijadikan peluang atau dianggap sebagai peluang oleh Abdul Manaf, usul salah satu kaisar Romawi Bizantium untuk ya menggunakan jalur alternatif atau memindahkan jalur alternatif dan secara otomatis melewati jalur ini nih, melewati jalur Sumatera ya ke sini ke Selat Malaka. Nah, bahkan kalau saya tidak salah di Salabi itu kata Sumatera itu sudah ditulis. Nah, jadi andai ini berandai-andai aja, andai ada artefak sejarah yang bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan aktivitas perdagangan Arabia pra-Islam yang melewati jalur laut itu, ya, dan berbasis berbasis segmentasi klimatologis lah kira-kira gitu ya. Rihlatasi tadi itu ke Yaman, Rihlatasi ke Romawi. Nah dari situ mungkin kita punya peluang untuk mendiskusikan terkait dengan kedatangan Islam ke Nusantara ya, kedatangan Islam ke Nusantara. Jadi starting pointnya agak ditarik ya, bukan agak ditarik, bahkan ditarik sangat jauh ke belakang gitu. Dan ini karena tadi saya dipanggil ya, sekedar sharing aja lah, sekedar sharing apa yang selama ini pernah saya pikirkan atau yang sedang saya pikirkan, karena kajian-kajian mengenai Arabia pra-Islam itu cukup banyak ditemukan di jurnal-jurnal terindeks Scopus ya gitu. Nah, kalau kemudian kita sekarang sudah ada lembaga yang secara khusus menekuni itu, lagi-lagi ini sekedar sharing, andai misalkan kita bisa tarik ke lebih awal, mungkin akan lebih seru lah kira-kira gitu ya. Bagaimana kita mendiskusikannya. Itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas perkenannya ya, atas sapaannya sehingga saya bisa menampilkan ini. Lebih kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparan Prof. Anton. Isan tadi sudah bisa? Ada Ustaz Isan? Atau Kak Subhan dulu? Silakan itu. Kak Subhan? Itu ada di room chat. Saya bacakan Azra'i. Nanti
Kita lanjutkan aja ininya dari Prof. Anton dan seterusnya. Penelusuran ulama abad 18 sampai 20 Jambi Palembang mungkin akan mendapatkan banyak data jika ditelusuri sejak kerajaan Islam di Jambi dan Sumsel pada abad 15-17 serta pesantren tua di kedua provinsi tersebut. Mungkin itu dari tanggapan dari Mas Alip ya dan Prof. Anton. Ustadz Azrafi. Tanggapannya ini dari Terus sambil menunggu jawaban kita Soban tadi ingin bertanya tadi. Kata Ustadz Ihsan sudah bagus itunya jaringannya. 3 jam lagi ya untuk malam ini. Ustadz Ihsan masih belum ini ya. Ustadz Azra'i. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit ya sebelum ditanggapi oleh Ustadz Azra'i tadi itu soal ya suara saya jelas. Silakan Ustadz, tanggapi. mana ya ini orang tadi. Nah saya dalam ya di Jambi sendiri masalah apa Kesultanan Jepangan itu saya belum menelusuri lebih dalam. Saya lebih apa dari abad 19 ke bawah ya. Kalau 19 akhir untuk masalah sejak 15-17 itu bisa banyak raja-raja sultan itu saling berkaitan juga yang ada di awal atau akhir abad 19 belum di Sumatera sendiri ya dulu katanya Sriwijaya itu kan mencapai Jambi Palembang. Jadi apa namanya raja dari Sriwijaya ini pernah mengirim surat terhadap Khalifah 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 ya, datang beberapa orang untuk mengajari agama Islam itu zaman Sriwijaya kan. Rajanya mengirim surat itu Raja Jadi
Ini lebih dari abad 17, 15 itu sudah ada raja dari Sriwijaya ini dibangun untuk mendatangkan beberapa orang dari Islam ini. Sebenarnya jauh di atas 15 atau yang jauh itu sekitar di 19 ya. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya terkait beberapa audien yang menanggapi ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Jajang ada beberapa literatur yang pebakot ulama itu yang sebenarnya dari Nusantara itu kayak Said Mamduh dan lain sebagainya itu perlu ditahqiq kembali terkait biografi karena banyak saya temui. Saya sekarang ini lagi merekonstruksi sanad-sanad ulama Palembang yang ada di Al-Iqdul Farid. Nah, itu kalau kita merujuk sepertinya tokoh-tokoh ulama-ulama yang sekarang menulis tabaqat seperti Said Mamdu dan lain sebagainya, Syekh Yusuf Al-Mar'asli, dan kan mereka itu murid daripada Syekh Yasin Padang. Itu banyak kekeliruan data, baik itu lahirnya, wafatnya, dan koneksi jaringan antara guru dan murid. Dan tertukar bin, tertukar juga berbagai macam yang seharusnya kakeknya tapi ditulis paman. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita telusuri lagi sebagai orang yang betul paham betul dengan sejarah di mana kita tinggal. Seperti saya mungkin di Palembang ya. Itu ada yang di daerah. Saya pernah bertanya juga seperti jaringan di ulama Jawa itu, Syekh Soleh Darat itu, apakah benar? Ini agak menyimpang sebenarnya, masih ada kaitan dengan jaringannya. Apakah benar Syekh Soleh Darat itu punya anak yang bernama Umar? Nah, ini kan kalau kita lihat dari sanad Syekh Yasin Al-Fadani itu tertulis Umar bin Soleh bin Umar Al-Jawi. Tapi kalau kita telusuri nasab daripada Syekh Soleh Darat itu tidak ada yang bernama Umar itu. Terjadi juga di sanadnya Al-Banjari, Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, ini juga terkonfirmasi dengan data yang ada di Banjar, catatan nasab yang ada di Banjar. Nah, jadi sebenarnya koneksi jaringan ini juga tadi saya singgung masa di awal tadi terkait juga Ustaz Azrail tentang bin. Memang betul kayak di Palembang sendiri banyak itu yang mirip-mirip namanya itu. Kemarin beliau Ustaz Azrail nanya tentang Syekh Mukhtar Palembang. Nah, ini paling Mukhtar ini apakah Mukhtar yang pengarang kitab yang murid Syekh Yasin atau Mukhtar yang mana? Saya juga langsung bertanya sama Prof. Agil Hussein. Beliau juga hanya memberikan petunjuk bahwa itu Syekh Mukhtar sahabat beliau ketika di Haramain. Nah, jadi kan perlu memang betul apa yang disampaikan oleh para rekan-rekan. Mungkin saatnya sudah harus dimulai
kolaborasi dalam hal ini. Saya juga merasa semacam ini mungkin sepele ya, sekedar menyusun tobako, tapi dampak daripada hal itu, apalagi sanad, ulama kita akan mengakibatkan kekeliruan yang berketerusan. Seperti saya Yusuf Al-Mar'asli mengutip ke saya Yasin, saya Said Mamdum mengutip, akhirnya terus sampai, padahal kutipan-kutipan itu ketika diverifikasi, kalau kita pakai metode syarah ya banyak yang banyak keliru. Tambahan informasi, kerja ini harus betul-betul proyekkan, dan terima kasih Prof. Jajang yang telah Prof. Anton dan teman-teman lainnya. Ada habis ya, mungkin kita tutup ya. Pada webinar berikutnya mungkin akan lebih menarik ya kalau dikaji kembali hal ini. Pada Ustadz Azra'i mungkin closing statement pada malam hari ini, silakan. Terdengar suara saya, Ustaz? Iya, sudah. Closing statement, Ustaz. Kita kesalahan kata saya besarnya. Jadi bahwa pesan tentang kami jadi ini yang saya batasan bisa daerah lain di daerah masing-masing mungkin bisa. Jadi karena sekarang mulai banyak ya dari Jawa itu seperti ya mulai Jawa juga mulai saya di daerah Sumatera saja, Jawa juga gerak menyusuri para ulama, menyusuri para ulama itu sangat penting ya. Kita kembali mungkin telah saya ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Azra'i. Semoga kita bisa berkelana kembali dari kitab suci ke Jambi. Untuk malam besok kita akan melakukan webinar dalam waktu yang sama dengan tema apa itu, Kak Subhan? Minggu temanya saya lupa ya. Minggu besok nanti akan di-share tema kita sampai Jumat kalau tidak salah. Pekan Pustaka ini setiap tahun mengadakan, dan kami terbuka untuk kolaborasi terkait tema-tema berikutnya yang akan dipaparkan kepada seluruh audien, kepada pemateri. Terima kasih pada Anton, Prof. Jajang, Dr. Kemas Aripanji, Prof. Yusdani, dan teman-teman lainnya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama
mungkin berkenan membuka kamera ya. Minggu besok ya kita akan tentang Palembang dan jaringan sastra pesisir pada abad berapa itu? 17 ya? 18 ya? Jam 8 yang akan disampaikan oleh siapa nanti pematerinya akan menyusul ya. Itu tema kita sampai ini ya, yang akan menyampaikannya dengan moderator teman kita juga. Itu saja mungkin sebelum kita tutup, kita berkenan berfoto bersama untuk membuka video kepada teknisi. Sudah siap? Kasih kode ya. Bang Diki. Boleh buka kamera ya? Ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, lanjut Pak Hafid. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dari awal hingga akhir, telah memberikan masukan dan berbagai macam sharing keilmuan. Untuk selanjutnya kita bisa melalui chat pribadi mungkin kalau ingin mengadakan kerjasama dan sebagainya kepada Ketua Aksara Pustaka Palembang, Kak Ahmad Subhan, itu terbuka kami untuk menerima apapun saran dan masukan. Kepada seluruhnya kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Ustaz Azra'i. Kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Izin. Ya, Prof.